Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawanku di penjuru dunia, kita lanjutkan renungan menjelang senja di hari yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah terimalah amal ibadah kita sehari yang lalu dan hari ini, begitu pun yang akan datang. Kajian kita hari ini masih dari tulisan saya di Hikmah Republika yang dimuat tanggal 9 April 2021. Mengetuk pintu surga. Kemarin sudah saya sampaikan bagian yang pertama. Amal kebajikan apa yang mengetuk pintu surga? Itu kemarin itu adalah afsus salam, tebar kedamaian dan keselamatan. Pada renungan menjelang senja hari ini, mengetuk pintu surga, itu yang kedua. Apa amal kebajikannya adalah at'imut tu'am. Ini adalah dari hadis Imam Ahmad dari Rasulullah SAW. Kalau kita ingin masuk surga, mengetuk pintu surga, maka ketuklah dengan amal kebajikan. Yaitu yang kedua adalah at'imut tu'am, memberi makan orang-orang lapar. Ini bulan suci Ramadan. Kita disuruh berpuasa oleh Allah, salah satunya agar kita bisa merasakan lapar. Lapar itu tak enak sebenarnya. Kalau kita laparnya sehari dan itu ada makanan, tapi banyak di antara kita, saudara-saudara kita, yang memang kelaparan, lapar karena tidak ketiadaan. Nah, kalau ingin mengetuk pintu surga, maka berikan makan orang-orang lapar. Supaya apa? Terbuka pintu surga itu. Memberi, bersedekah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbagi rezeki kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Sekarang ini negeri kita dilanda bencana. Di Nusa Tenggara Timur ada banjir bandang. Di Jawa Timur ada gempa yang menghancurkan rumah, menghilangkan harta benda. Dan di sekitar kita pun banyak anak-anak, orang-orang yatim, orang miskin yang perlu bantuan dari kita. Dan Ramadan ini adalah momentum membangun kepedulian kita kepada orang-orang yang tidak sanggup atau tidak mampu. Tapi caranya adalah dengan cara kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Insan ayat 8, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at-tu'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir." Mereka memberi makan atas apa yang mereka sukai, yang mereka cintai, terhadap orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang tawanan yang tak berdaya. Mereka lah orang-orang du'afa. Mereka lah du'afa dan mustad'afin. Mereka lemah dan terlemahkan, dilemahkan sehingga tidak berdaya. Sebenarnya lapar itu bukan hanya perut. Bukan hanya perut yang bisa lapar. Tapi juga akal pikiran juga bisa lapar. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan, mereka lapar akan pendidikan. Akal pikiran mereka kosong. Sehingga mereka bodoh, tidak mendapatkan pengetahuan. Oleh karenanya, kita bergerak bersama-sama. Bahwa untuk meningkatkan, menjaga mereka, menyelamatkan mereka, anak-anak yatim, orang miskin. Itu harus kita lakukan secara bersama. Di Yayasan Dinamika Umat ini, seperti hari ini, ada 50 anak yatim kurang lebih yang ada di asrama. Mereka menghafal Al-Quran. Mereka belajar agama, belajar adab. Pada malam hari tengah 4 mereka sudah bangun melaksanakan sholat tahajud. Mereka menghafal, mereka belajar semata-mata untuk apa? Agar mereka tidak lapar akal pikirannya. Mereka tidak lapar, tidak kehilangan akal pikirannya. Supaya berkembang mereka, kita berdayakan. Memberi makan orang-orang yatim, orang miskin, bukan hanya perutnya, tapi juga akal pikirannya. Selain mereka kita didik dengan Islam yang damai seperti yang disampaikan pada waktu yang lalu, tapi mereka juga kita bimbing di sini, kita didik mereka. Bukan hanya perut mereka yang lapar, tapi akal pikiran. Oleh karena kalau kita ingin mengetuk pintu surga, maka kita beri makan orang-orang lapar. Rasulullah SAW memang berikan kita semangat bahwa memberikan sedekah kepada orang-orang yang berpuasa itu memberikan pahala kepada yang memberikan sedekah itu tanpa dikurangi pun sedikit pahalanya. Laisal mu'minul ladzi yashba' wa jarahu ja'inu ilal jannah.
Ini pesan Nabi kepada kita. Tidak sepantasnya juga ada orang muslim yang tidur nyenyak, tapi tetangganya kelaparan. Dan ini adalah kepedulian, inilah esensinya. Dan dalam Al-Quran selalu diingatkan seperti surah Al-Maun itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalian tahu siapa pendusta agama itu? Mereka lah orang-orang yang merhadi anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu wa la tu'amil miskin. Profesor Quraisyab selalu mengingatkan ini. Kalau kita menolong anak-anak yatim, orang miskin yang tak berdaya, tidak selalu dari harta yang kita miliki. Karena kita tidak semua punya harta. Tapi kalau kita tidak punya harta untuk memberikan makan mereka, memberikan pendidikan mereka, kita bisa jadi penggerak orang-orang kaya untuk menolong mereka. Dan itulah yang kita lakukan di Yayasan Dinamika Umat ini. Mengajak orang-orang soleh, mengajak orang-orang baik untuk sama-sama kita berdayakan mereka. Dan merekalah investasi besar bagi kita dunia dan akhirat. Dan insya Allah setiap rezeki yang kita berikan, setiap harta yang kita wakafkan, itu akan menjadi jalan bagi kita nanti untuk mengetuk surga. Kita tidak tahu dari amal mana surga nanti akan dibukakan buat kita. Dan berharaplah kita dengan sedekah kita di bulan Ramadan ini. Dan kita lanjutkan nanti setelah Ramadan terhadap anak-anak yatim, orang miskin, insya Allah bisa mengetuk pintu surga. Semoga tausiah singkat ini menyemangati kita untuk berbagi. Tidak perlu menunggu kita harus kaya, tapi bersedekahlah. Insya Allah kita akan tambah kaya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.